Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jab jalabi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم على ذلك شهيد وشاكر والحمد لله رب العالمين. Pertama, tentunya Sandi akan tidak henti-hentinya mengajak kepada teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga teman-teman semuanya bisa berkumpul pada malam hari ini. Karena berkat nikmat yang Allah berikanlah, akhirnya teman-teman bisa kumpul, ya bisa join seperti itu. Karena pada dasarnya teman-teman ketika gabung di sini itu sebenarnya banyak banget halangan yang mungkin saja datang kepada teman-teman seperti itu. Mungkin bukan dengan kegiatan, mungkin sinyalnya erup-erup gitu kan ya. Erup-erup tuh hilang-hilangan gitu, terus kan mungkin aja ada kegiatan yang lain atau ya alasan yang lainnya lah seperti itu ya. Mungkin saja bisa aja males gitu. Tapi akhirnya teman-teman dikasih nikmat sama Allah supaya ikut kajian pada malam hari ini seperti itu. Bentar. Nah, berkat nikmat Allah sehingga teman-teman bisa gabung pada malam hari ini. Allah izinkan gitu kan, Allah izinkan kalian semuanya untuk menerima pahala seperti itu. Karena ya menurut sebaik-baiknya majelis ya, misalkan nih kalau teman-teman misalkan ada majelis apa namanya, ada majelis sholawat misalkan ya, atau majelis zikir atau majelis apapun itu, mana yang paling abdol? Yang paling abdol adalah majelis Quran seperti itu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman sedang berada di majelis majelis Quran seperti itu ya. Sudah ada ribuan malaikat yang memang menantikan teman-teman semua lagi menyaksikan kita seperti itu, seraya sambil meminta doa kepada Allah. Ya Allah, nih bagi orang-orang yang sedang berada di dalam majelis Quran seperti itu, malaikat itu sedang sedang berdoa di atas kita. Itu malaikat sedang berdoa, sedang mendoakan kita agar kita ini diampuni gitu. Ya, semoga seperti itu. Ya, makanya teman-teman yang lagi nge-Zoom nih betah-betah ya. Di Zoom ini jangan sambil tiduran gitu kan ya, atau sambil ngapain, tapi yang fokus biar benar-benar semakin kalian fokus gitu kan, maka semakin kuat juga, semakin fokus juga malaikat itu mendoakan kita seperti itu ya. Kemudian tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini termasuk golongan umat yang akhirnya terus senantiasa mengikuti akan ajarannya sampai yaumul akhir nanti, dan semoga kita disamakan bisa terus terus melaksanakan apa-apa yang memang diperintahkan oleh beliau, apa-apa yang memang sudah dicontohkan, sehingga puncaknya adalah agar kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sandi sering berdoa, sering berdoa, ya Allah, semoga keluarga ngaji itu gampang ya, bisa masuk surga gitu ya, bisa masuk surga semuanya. Kalaupun nanti ada salah satu dari kita yang memang masuk neraka, kita selamatin bareng-bareng, kita sujud bareng, tolong selamatkan dia juga seperti itu. Ya, jadi Sandi sudah merencanakan meet up di surga seperti itu ya. Nanti semoga teman-teman di surga bisa dadah-dadah sama Sandi ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, karena kemarin sudah selesai ya, sudah selesai makhrijul huruf yang berasal dari lidah, gitu kan, berasal dari lidah. Sekarang kita
masuk ke makhrajul huruf bagian yang ketiga, yaitu apa coba? Ba, mim, waw, fa. Kalian udah tahu ba, mim, waw, fa kira-kira makhrajul hurufnya apa? Dari bagian mana? Bertemunya dua bibir. Ya. Antara atas dan bawah, ya. Ya, kan kemarin Sandi bilang Sandi bilang ke kalian bahwasannya makhrajul huruf terbagi menjadi 5, gitu kan. Yang pertama itu apa namanya? Alkiyah. Halqiyah, ya kan? Tenggorokan. Yang kedua itu lisannya. Yang Lisan. ketiga baru syafawiyah. Syafawiyah itu adalah bibir, gitu kan? Ya, atau syafatain, dua bibir. Itu. Dan huruf bibir itu ya emang segini, ba, mim, waw, fa. Seperti itu ya. Ingat hurufnya, ba, mim, waw, fa. Jangan sampai ada yang bilang ba, ma, wa, pa, ya. Ini haram. Kalian belajar sama Sandi nyebut itu huruf ba, ma, wa, fa haram. Ya, itu hukumnya enggak. Maksudnya kalau misalkan teman-teman belajar sama Sandi, kalau Sandi nyanya ini huruf apa, teman-teman harus wajib sekali bilang bahwasanya itu hurufnya ba, mim, waw, fa. Seperti itu. Itu hurufnya ba, mim, waw, fa. Seperti itu ya. Sandi jarang sekali menampilkan bagaimana bentuk huruf, ya. Tapi teman-teman ada yang kebingungan nggak mana huruf ba, mana huruf mim, mana huruf waw, mana huruf fa, atau misalkan huruf-huruf sebelumnya gitu kan? Ini kasarnya ngejelasin huruf apa sih, bentuknya seperti apa? Ada yang masih pusing nggak? Enggak kan ya? Enggak, Kak. Maksudnya udah biasa. Kalian cuma nggak tahu makrosnya di mana aja kan? Kalau Iya, bentuknya betul. pasti udah tahu. Iya, iya. Nah, itu huruf ba, mim, waw, fa seperti itu. Dan Sandi yaitu ngajarin kepada teman-teman semuanya berurutan ya sesuai dengan ya gini lah, dari bawah ke sini terus ke bibir. Gitu, dan berdasarkan urutan lagu juga. Gitu ya, berdasarkan urutan lagu. Begitu. Sekarang huruf ba, mim, waw, fa, dan mim, waw, fa ini termasuk huruf yang mudah, gitu kan, huruf yang mudah karena sebagian makhrajul hurufnya ya udah bibir aja gampang. Seperti itu. Tapi ada beberapa huruf yang memang kadang fatal. Seperti itu, kesalahan-kesalahannya fatal begitu. Sekarang huruf ba terlebih dahulu, dan prakteknya nggak banyak orang yang bakal praktek karena menurut Sandi sekali lagi ba, mim, waw ini termasuk huruf yang mudah. Seperti itu ya, huruf yang mudah. Pertama tentang ba dulu ya. Huruf ba ini termasuk huruf yang mudah ya, dan ya yang paling mudah lah ya, pokoknya paling mudah. Kalau di lisan itu lam, nun, ro yang mudah. Ini kalau misalkan di syafawiyah ya ba, mim, waw, fa semuanya hurufnya mudah semuanya ya. Huruf ba itu ya makrojnya, huruf ba itu makrojnya adalah bertemunya dua bibir. Ya, makrojnya itu bertemunya dua bibir. Itu aja, gampang kan? Nah, kebanyakan orang kesalahan ketika bilang huruf ba itu adalah ketika kurang memantul. Seperti itu aja. Yang lainnya, satu lagi ketika domah juga, karena termasuk huruf yang invitah, jadinya kadang langsung bu. Padahal dari sini harusnya bu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini saya dipraktekin ya. Babi, bu, babe. Nah, gitu. Babi, bu, babe. Nah, kalau misalkan bu, jangan langsung bu. Tapi dari sini, bu. Babi, bu. Nah, bu. Nah, ketika dia sukun, ya ketika dia mati, maka harus dipantulkan. Babi, bu, babe. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman akhirnya nggak memantulkan huruf ba tersebut ya. Dan memantulnya huruf ba ini di posisi manapun ya, mau di posisi
ba sukun di tengah ayat maupun di akhir ayat tetap harus dipantulkan. Gitu ya. Contohnya di surat Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu ya. Ataupun dimanapun ya, posisinya di mana maupun di tengah ayat maupun di akhir ayat tetap dia harus dipantulkan huruf ba ini. Seperti itu. Ya, saya lagi mudah kan, babi bu bab, seperti itu ya. Dan huruf ba ini ya hampir sama dengan huruf b gitu kan dalam alfabet. Gitu. Ya coba teman-teman yang mau ya 3 orang aja atau berapa? Iya 3 orang aja lah. Ya karena mudah silahkan raise hand aja untuk latihan huruf ba. Silahkan Petra, Ibu Petra. Di unmute dulu, di unmute. Babi bu bab. Oke, bagus. Lanjut Anggi Yuryanti. Oke, bagus. Terakhir Husniatun. Babi bu bab. Oke, bagus. Nah, udah bagus-bagus ya. Huruf ba-nya. Nah, begitu ya. Huruf ba itu semudah itu sebenarnya ya. Huruf ba. Makrosnya adalah bertemunya 2 bibir seperti itu. Nah, temannya ba yang mirip adalah huruf mim. Seperti itu. Selanjut ke huruf mim. Iya, pertemuan ini bakal agak cepat sih, gitu ya. Pertemuannya agak cepat karena mudah seperti itu ya. Sekarang huruf mim yang mudah. Mim. Nah, kebanyakan orang ketika penyebutan huruf mim ini hilang gunahnya seperti itu ya. Hilang gunahnya dan sama juga mim termasuk huruf yang infitah. Jadi ketika dia domah dari sini mu seperti itu ya. Jangan langsung mu nyasar. Nanti itu masuknya huruf tebal padahal nggak tebal. Gitu. Jadi hurufnya ma mi mu bam gitu seperti itu ya. Ma mi mu bam. Begitu. Nah, ingat huruf mim ini dia ketika sukun gini nih, jangan ketika sukun. Ketika posisi apapun huruf mim itu memiliki sifat gunnah asliyah. Gunnah asliyah itu tanpa ditahan pun pasti ada tahannya. Ya, contoh nih. Ma mi mu bam. Nah, pasti ada nggak harus berlebihan juga, nggak usah ma mi mu bam, nggak. Tapi pasti ada tahannya walaupun nggak ditahan. Karena mim memiliki sifat gunnah asliyah. Emang mim itu adalah huruf gunnah. Gitu, termasuk huruf gunnah. Ma mi mu bam gitu. Contohnya di ihdinas siratal mustaqim. Nah, pasti ada gitu. Itu namanya gunnah asli ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi nggak boleh kalian bacanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, langsung berhenti. Itu nggak boleh. Ya, karena dia memiliki sifat gunnah asli ya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, seperti itu. Yang harus diperhatikan di huruf mim cuma itu doang. Biasanya udah gampang. Ma, mi, mu, bam. Seperti itu. Ya. Nah, huruf mim itu mudah. Ya, lanjut. Ya, buru-buru ya. Nggak, bukan buru-buru karena emang semudah itu ya. Huruf syafawiyah itu. Kemudian masuk ke huruf apa namanya? Ba mim waw ya, huruf waw. Huruf waw ini gampang ya. Yang harus diperhatikan di huruf waw itu ketika domah aja ya. Nggak boleh jadi
Ya, tapi wu. Nah, gitu ya. Harus jelas. Mana huruf wu? Wah, ingat, oh ya, maaf, harusnya lupa. Kalau ba dan mim itu bertemunya dua bibir. Bertemunya dua bibir. Ya, bertemunya dua bibir. Kalau waw itu adalah terbukanya dua bibir. Wa. Ya, terbukanya dua bibir. Jadi wa. Gitu, itu huruf waw itu gitu. Makrojnya waw. Wawi, wu, bau. Seperti itu. Ingat, wu. Ya, makrojnya wu. Yang harus diperhatikan di huruf waw itu adalah ketika dia domah. Wu, karena kadang kebanyakan orang ketika domah itu jadinya wu, wawi, wu. Nah, bukan wu. Dia harus jelas wu, wawi, wu, bau, seperti itu. Ya, itu yang harus diperhatikan di huruf waw tersebut. Ya, makrosnya adalah terbukanya dua bibir. Wawi, wu, bau, seperti itu. Ya, itu huruf waw. Gampang kan? Gampang, dibilang gampang. Huruf syafawiyah gampang. Ya, yang huruf lisaniyah tuh yang agak susah ya, apalagi huruf-huruf yang harus menaikkan pangkal lidah. Pasti di antara teman-teman masih ada yang kesulitan menaikkan pangkal lidah kan? Ya, makanya latihan. Karena bisa. Kemudian lanjut huruf terakhir, ya huruf fa. Nah, ini yang kadang emang banyak orang salah. Seperti itu huruf fa ini. Begitu ya, huruf fa nyasarnya biasanya ke huruf P. Gitu ya, nyasarnya ke huruf P, jadinya pa. Alam taro kaifa pa. Nah, gitu biasanya kayak gitu. Alam taro kaifa pa, kayak huruf P. Gitu. Nah, ini yang salah seperti itu. Ya. Atau ada biasanya orang Sunda beralasan, saya mah lidah Sunda. Ya, emang kenapa gitu kalau lidah Sunda itu kan? Atau lidah mana kayak saya paling gak suka kalau misalkan ada orang yang ngajinya salah terus beralasan nyalahin suku dari lidah mana kayak dari lidah mana gitu kan? Padahal emang sebenarnya bisa gitu. Mau lidah seperti apapun kalau misalkan paham tentang makhraj huruf, pasti ketika penyebutan huruf ya benar gitu ya. Huruf fa itu adalah ujung gigi seri atas. Bertemu bibir bawah ya, punggung bibir bawah. Nah, gitu ya. Fa seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ingat makrojnya adalah ujung gigi seri atas ini. Gigi seri atas ketemu punggung bibir bawah kita. Fa seperti itu ya. Nah, contohin dulu. Fa, fi, fu, baf. Nah, huruf sama. Fa juga dari sini ya. Ketika domah dia juga boleh langsung fu. Ya, fu. Tapi dari sini fu. Fa, fi, fu, baf. Seperti itu. Ya. Fa, fi, fu, baf. Baf. Nah, gitu ya. Jadi bukan papi, fu, baf. Nah, salah. Ya. Dan fa ini termasuk apa namanya huruf hamas yang mengalirnya udara seperti itu ya. Tapi ini sekali lagi ya sifatul huruf kalau misalkan makrosnya benar dia bakal keluar sifatnya sesungguhnya gitu lah. Tanpa harus dikatakan contoh fa fi fu baf. Nah, tanpa kita memaksakan ada aliran udara keluar, kalau makrosnya benar pasti ada aliran udara yang keluar seperti itu. Itu pasti kalau makrosnya benar. Kalau misalkan makrosnya belum benar ya nggak bakal keluar aliran udara tersebut gitu ya. Fa, fi, fu, baf. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman menyebutkan hurufnya, pasti keluar aliran udara. Gitu ya. Ingat huruf fu. Nah, ingat dari sini ya. Fu. Fa, fi, fu, baf. Seperti itu ya. Yang mengalir itu aliran udaranya. Seperti itu. Coba yang ini kita praktek dulu. Fa. Yang mau praktek silakan raise hand. Oke, bagus. Afresha. Kalsel. Fa, fi, fu, baf. Oke, bagus. Lanjut, Anis Kurnia. Fa, fi, fu, baf. Lagi. Fa, fi, fu, baf. Oke, lumayan. Ingat ya, ketika sukun dia tidak boleh terhenti. Jangan sampai terhenti fa, fi, fu, baf. Nah, enggak.
ya, tapi emang keluarin aja. Fa fi fu baf. Nah, aliran udaranya tuh emang keluarin aja gitu ya, jangan sampai terhenti gitu ya. Lanjut Rini Sulistiawati. Fa fi fu baf. Oke, lumayan. Lanjut Wigati. Fa fi fu baf. Oke, bagus. Lanjut Armi Tanjung. Ami deh, Armi. Kok Armi sih? Fa fi fu baf. Oke, bagus. Anggi. Fa fi fu baf. Oke, bagus. Terakhir Muna. Fa fi fu baf. Oke, bagus juga. Itu dia huruf huruf syafawiyah seperti itu ya. Huruf syafawiyah itu gampang, hurufnya cuma 4, ba, mim, waw, fa. Dan tadi kalau misalkan huruf ba itu maksudnya adalah bertemunya 2 bibir, mim itu bertemunya 2 bibir juga, waw itu terbukanya 2 bibir, dan huruf fa adalah ujung gigi dari atas bertemu bibir bawah seperti itu ya, punggung bibir bawah, fa gitu ya. Sandi ulangi, misalkan huruf ba dulu, babi, bu, bab. Huruf mim, mami, mu, bam. Huruf waw, wawi, wu, bau. Dan huruf fa, fa, fi, fu, baf. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Dan jangan sampai teman-teman ketika belajar baru yang lainnya ditinggalkan gitu kan, dilupakan, nggak latihan lagi. Tetap teman-teman harus tetap belajar, teman-teman harus tetap latihan di semua huruf seperti itu ya, apalagi huruf-huruf yang dianggap oleh teman-teman sulit. Nah itu harus teman-teman harus banyak latihan juga begitu supaya nanti penyampaiannya mudah begitu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang memang belum bisa, belum susah, pokoknya kesulitan gitu kan, terus latihan. Karena Sandi juga berangkat dari orang yang tadinya nggak bisa gitu ya, sampai akhirnya bisa sampai mengajarkan seperti itu ya. Teman-teman juga mungkin teman-teman akan berada di posisi Sandi sekarang seperti itu. Jadi maksimalkan. Kan Sandi sering bilang di awal-awal ya, kecuali grup 3, kita ini sebenarnya mungkin pernah hatam Iqra atau misalkan hatam tentang teori-teori yang berhubungan dengan mengaji gitu kan ya, dasar. Tapi pertanyaan adalah kenapa kok teman-teman tetap nggak bisa ngaji seperti itu ya. Contoh misalkan mungkin di sini ya itulah ya, pelajaran sejuta umat Iqra gitu ya kan, dipelajari oleh banyak orang. Kalau misalkan teman-teman bisa hatam Iqra 1 sampai dengan Iqra 6, seharusnya teman-teman sudah menjadi mahirul Quran. Karena di Iqra itu Sandi pelajari itu benar-benar udah lengkap banget gitu. Tapi kenapa kok belum bisa, banyak orang yang sudah hatam Iqra tapi nggak bisa ngaji dengan sesuai standar dengan benar seperti itu. Itu karena faktornya satu, karena mungkin saja gurunya yang menyampaikan yang benar gitu kan, menyampaikan yang nggak benar gitu. Yang kedua, muridnya yang nerimanya nggak benar, nggak mau latihan gitu kan, mas-masan. Yang ketiga, yaitu murid sama gurunya nggak benar gitu ya. Tapi kalau belajar sama Sandi nggak mungkin kalau gurunya nggak benar ya. Kalau kalian belum bisa ngaji berarti salah kalian udah. Seperti itu ya. Oke, baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa Sandi sering bilang latihan seperti itu ya. Kalau di Matan Al-Jazari bilang gitu kan ya, di Matan Al-Jazari bilang nggak ada bedanya kita yang belajar Al-Qur'an maupun yang tidak belajar Al-Qur'an. Terus bedanya apa? Yang membedakan kita sama orang yang belajar adalah praktek. Seperti itu. Makanya teman-teman harus praktek, dan saya berdoa semoga tetap teman-teman tetap istiqomah. Nih sekarang udah mulai ke angka 100 doang gitu ya, 100 ya segitulah. Seperti itu, doa supaya semoga teman-teman bisa istiqomah gitu kan, karena kita ini baru belajar makhraj loh gitu kan, belum sifatul huruf, belum nanti hukum nun sukun tanwin seperti itu. Pertanyaannya coba tanya pada diri sendiri, apakah saya akan istiqomah di ngaji itu gampang seperti itu ya.
Itu tantangan bagi teman-teman sendiri begitu. Baik, sekali lagi itu terima kasih ya dari Sandi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan, dan saya Sandi mohon maaf apabila ada tutur kata yang memang menyakiti hati teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.